Saudara-saudara yang kami kasihi, biasanya sangat berat bagi kami untuk menerima tugas untuk berkhotbah dalam waktu singkat. Karena apa? Karena kami selalu mempersiapkan khotbah dengan memakai waktu supaya terhindar dari kebiasaan asbun, asal bunyi. Tetapi karena permintaan ini datang dari besok kita, pimpinan gereja kita, kami surat, maka kami tak dapat menolak. Selain mengatakan siap, sama seperti seorang militer harus patuh dan taat kepada pimpinannya dan peraturan-peraturan. Kita tahu kepatuhan dan ketaatan yang konsisten, yang konsekuen terhadap pimpinannya Musa dan Torah membuat bangsa Israel berhasil mencapai tujuan dalam pengembaraannya menuju tanah perjanjian itu. Pernah kami bicara dengan seorang pensiunan jenderal, demikian juga yang dikatakan Indonesia berhasil menumpas pemberontakan di Indonesia pada awal sampai sekarang dari kemerdekaan kita adalah karena kepatuhan tegak lurus para tentara kepada pimpinannya dan undang-undang Republik Indonesia. Saudara-saudara, pada waktu saya menyusun khotbah ini, walaupun dia mungkin sampai tidak tidur, saya teringat akan sebuah cerita tentang Honda. Bukan kereta Honda, akan tetapi pemilik dan pendiri serta orang terkaya di negeri Jepang. Pada suatu hari Pak Honda menerima telepon dari istana bahwa Maharaja berkenan meninjau pabriknya yang terkenal itu. Ya sudah tentu mendengar itu Pak Honda sangat senang dan sangat gembira. Tetapi Pak Honda ini mengajukan suatu permintaan. Permintaan itu apa? Supaya ia diperkenankan menyambut Maharaja dengan mengenakan pakaian kerja. Bukan dengan maksud menghina, tetapi dengan tulus dan ikhlas
dia mau memperlihatkan hormatnya kepada Maharaja. Karena bagi Pak Honda, pakaian kehormatannya bukan jas dengan dasi yang rapi, tetapi justru setelan bengkelnya, pakaian kerja bengkelnya, itulah kebanggaan bagi dia. Pakaian kerjanya itulah yang menjadikan dia menjadi Honda yang terkenal. Bukan karena kebetulan ia mempunyai kursi di kamar direksi, bukan jabatannya yang mengangkat dia ke atas sehingga dikagumi oleh raja, tetapi kerja kerasnya mulai dari tingkat bawah sekali. Saya juga teringat kepada beberapa tokoh kitab suci tentang Saul dan Daud yang adalah gembala-gembala yang menantang maut, gembala-gembala yang sederhana pada mulanya sebelum diangkat menjadi raja umat pilihan Allah. Atau tentang Yesus yang puluhan tahun hidup di desa miskin di Galilea sebagai pembantu seorang tukang kayu. Atau Paulus, pekabar Injil kelas 1, yang tetap masih bekerja sebagai pembuat tenda atau kemah untuk nafkahnya sendiri. Atau Petrus yang menjadi kepala gereja pada mulanya adalah nelayan kecil. Alkitab tampaknya dengaling-aling membuka riwayat hidup para tokoh-tokoh terkenal itu. Bagi Alkitab tidak ada yang memalukan dari riwayat hidup mereka. Dan kenyataannya adalah Yesus tidak lalu jadi tidak terhormat karena ia bekas tukang kayu, karena ia dilahirkan di kandang domba. Dan Paulus justru merasa lebih terhormat, bukan karena ia menerima semua fasilitas dari jemaat-jemaat yang dibangunnya, tetapi justru karena dia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri meskipun hanya sebagai seorang tukang tenda. Sekarang ini memang adalah zaman pembangunan, dan salah satu ciri dari sebuah bangsa yang membangun adalah kalau bangsa itu bisa lebih menghargai pakaian kerja. Kalau bangsa itu lebih menghargai pakaian kerja daripada seragam, misalnya seragam jenderal, daripada jubah pendeta ataupun upacara pakaian bangsawan.
Abad ini adalah abad teknokrasi. Ciri dari teknokrasi adalah ketika yang kita kejar bukanlah kursi kedudukan yang tinggi-tinggi, bukan gelar-gelar kehormatan dan bintang-bintang jasa, tetapi prestasi kerja nyata sehari-hari. Itu ciri khas daripada zaman teknokrasi. Sekarang di dalam kumpulan kita, saya kira dan saya rasa adalah saat yang tepat untuk lebih menyadari bahwa yang membuat kita terhormat itu bukanlah apa yang kita pegang, tetapi bagaimana kita memegang sebuah pekerjaan. Bukan yang membuat kita terhormat itu bukan apa yang kita pegang, tetapi bagaimana kita memegang, melaksanakan, menjadi nyata sebuah pekerjaan. Misalnya NDS yang membuat kita terhormat, bukan pendeta membuat kita terhormat. Bagaimana pekerjaan sebagai DS, pekerjaan itu, bagaimana pekerjaan itu yang dipegang oleh pendeta, bagaimana dia berbuat, bagaimana dia melaksanakan, itulah yang membuat kehormatan. Seorang penyapu jalan yang tekun dan setia lebih pantas menerima hormat kita daripada seorang pejabat yang menjual tanda tangannya untuk sekian juta rupiah. Kita tahu kerjaan itu bukanlah akibat atau hukuman dosa, tetapi adalah bagian mutlak dari harkat dan hakikat kita sebagai manusia. Karena itu kita dapat menghormati mereka yang terpaksa menganggur oleh karena hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tetapi kehormatan tidak akan kita beri kepada para penganggur terhormat yang menganggur dengan sengaja karena malas dan malu untuk bekerja. Kita dipanggil untuk bekerja supaya dengannya kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi semua orang. Tapi orang-orang yang malas karena menjaga gengsi adalah orang yang hidup menjadi parasit bagi sekitarnya, bagi sesamanya. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 1 Paulus berkata, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1. Dan itulah sebenarnya perikop kita 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 9. Kami telah menerima pelayanan ini
pelayanan, itulah yang kita terima dari Tuhan. Misi pelayanan, panggilan pelayanan, itulah yang kita terima. Bukan kekuasaan, bukan otoritas, tetapi pelayanan. Saudara-saudara, dunia ini bukan surga. Jalan orang beriman seperti jalan yang ditempuh Tuhannya, Tuhan kita. Bukanlah jalan yang selalu bertabur bunga. Ya, kita tahu dan bisa kita alami. Ada via dolorosa yang harus kita lalui. Salib yang mesti kita panggul. Mungkin tangisan dan air mata yang mesti kita teriakkan. Mungkin kita harus juga berteriak seperti teriakan Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Tetapi kalau kita benar-benar yakin bahwa yang ada di tangan kita adalah pelayanan, dan kalau kita benar-benar yakin bahwa pelayanan yang ada di tangan kita itu adalah yang kita terima dari Tuhan, maka kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu takut. Saudara-saudara, kita harus sadari bahwa warga jemaat sekarang ini menatap dan berharap kepada para pendeta. Tetapi sayangnya, ketika harapan begitu besar tertuju kepada para pendeta sekarang ini sedang mengalami krisis kredibilitas. Ya, yang semakin parah. Dan harus kita ingat, di dalam melayani jemaat tidak ada jalan lain selain memulihkan kembali kredibilitas kita sebagai gembala yang rela berkorban demi domba-dombanya. Memulihkan kembali komitmen kita untuk bersandar kepada Tuhan dan tidak kepada kelihayan kita melakukan power gain. Dan kita harus menjernihkan visi kita, yaitu akan kita bawa kemana domba-domba kita. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati, yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tetapi saudara-saudara, ini persoalannya. Apakah kita bersungguh-sungguh hati terhadap panggilan kita sebagai pelayan? Apakah kita bersungguh-sungguh hati terhadap panggilan kita sebagai gembala? Apakah kita bersungguh-sungguh hati kepada Dia yang memanggil kita, yaitu Tuhan? Semoga. Amin.